Tutorial cara bikin warangan yang baik dan benar. Selain baik dan benar, tentunya mudah dilakukan siapa saja yang memang berniat ingin membuat warangan sendiri di rumah. Pertama, kita siapkan peralatannya. Air endapan jeruk yang sudah berusia lumayan lama, air jeruk baru, timbangan warangan, dan yang pasti batu warangan yang istimewa. Kita di sini menggunakan batu warangan relgar yang sudah mengkristal. Tentunya sudah melalui riset yang lumayan panjang. Kenapa kita menggunakan batu ini? Karena batu ini sudah sangat-sangat valid, bisa digunakan dan hasilnya istimewa. Gria Duwung sudah cukup lama menggunakan batu ini, dan tentunya kita juga harus menyiapkan babonan atau warangan yang sudah tua, yang usianya itu sudah puluhan tahun. Mari kita singkirkan semuanya agar lebih mudah kalau kita mengerjakannya, ben ora hamburadul. Kita siapkan timbangannya, kita timbang batunya. Di sini sebetulnya nggak perlu banyak-banyak kita menggunakan batu itu, karena yang kita bikin untuk saat ini hanya 600 mili. Jadi kita hanya membutuhkan batu sekitar 3-5 gram. Karena kalau kebanyakan juga tidak baik. Apa-apa yang terlalu banyak itu hasilnya tidak baik, Markuso. Sebetulnya ini udah kelihatan kalau ini beratnya 5,4 gram. Karena saya nyotingnya sendiri, jadi agak bingung, agak pekiwuh. Ya toh, 4,5 gram. Maksudnya itu 5,5 gram. Kita singkirkan dulu, kita ambil, lalu kita ulek-ulek. Kita ulek-ulek. Kalau jenengan tidak punya tempat penggerusan, sampean bisa cari di toko apotik. Itu banyak menyediakan tempat untuk penggerusan obat-obatan, itu banyak. Batu ini sebetulnya tidak keras, tapi kesannya tuh gurih. Karena kembali lagi Gria Duwung itu nyotingnya sendiri, jadi ya rada kangelan. Mohon dimaklumi. Ini gembur dan tidak ulet, ya toh, kangelan ulete wis. Karena tidak ada yang membantu, karena memang tidak punya kameramen, ya harus bersabar. Dan ini tanpa melalui edit-editan. Sekali lagi pelan-pelan mengerjakannya, tidak boleh terburu-buru. Dan satu yang perlu diketahui lagi, batu warangan ini tidak mengandung unsur racun atau arsenik. Mekaten. Saksikan sampai habis nggih. Harus sabar. Sabar lan telaten. Oh, diuplek-uplek. Hanya menggunakan setengah kekuatan. Pelan-pelan mawon, nggak usah keras-keras, itu nanti kalau emosi pecah anunya nanti. Nah, kalau dirasa sudah bisa lembut atau seperti tepung, seperti bubuk atau serbuk, usahakan betul-betul hancur lebur. Baru kita siapkan air endapan jeruk yang sudah usianya agak lama, kasih sedikit saja. Biar apa? Biar kesannya itu kayak bubur. Sedikit mawon, 4 atau 3 tetes untuk melumatkan biar bisa menyatu dengan baik dan sempurna. Nah, setelah itu baru bisa dituangkan lagi, dan jangan banyak-banyak. Yang penting itu bisa dipakai
menuangkan ke botol. Tambahin lagi sedikit, nggak oleh banyak-banyak karena ini berbusa, berbuih, gampang sekali larut dengan zat asam. Kita siapkan botol baru dan corong tentunya biar tidak korat-karit. Nah, itu corong merah, corong terkenal itu di salah satu akun TikTok TikToknya seorang menggunakan corong merah. Kita tuangkan, terus kita tambah lagi air jeruknya, ditelawah untuk pengadukan itu lagi, karena nggak bisa nyotingnya ini agak bingung. Nah, setelah itu baru endapan air jeruknya itu kita tuangkan lagi. Sedikit info, air jeruk itu saya endapkan sekitar mulai bulan Suro. Suro, Sapar, Sawal, Selo Besar, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Lahir, Recep. Saya kurang lebih 5 bulanan. Seharusnya usia 1 bulan atau 2 bulan itu sudah bisa digunakan. Karena keterbatasan waktu, Gria Duwung bisanya itu sekarang. Bisanya hari ini, mohon maaf sebelumnya. Kita kasih separuh lebih ya. Jangan dipenuhkan karena sebagian kita menggunakan babonannya ini. Babonanan ini kita hanya menggunakan seperempatnya saja. Seperempatnya saja. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti nggak bagus. Sedikit saja. Seperempatnya saja kita tuangkan pelan-pelan. Jangan kasar. Tidak boleh kasar, karena kekasaran itu dilarang. Dan tentunya karena ini menggunakan air jeruk yang endapannya sudah lumayan lama, asamnya itu sudah berkurang, maka kita butuh asam baru. Kita menggunakan air jeruk baru yang sudah disaring tentunya. Cukup 3 tutup botol saja untuk membuat air warangan itu asamnya maksimal. Tidak terlalu asam, juga asamnya tidak terlalu kurang. 3 tutup saja. Kita campurkan. Lalu kita kopiok. Kita tutup ya, kita kopiok. Hati-hati lagi karena ini berbuih atau berbusa. Dan setelah dikopiok itu nutupnya atau bukanya itu pelan-pelan mawon. Nah, kita tutup, kita kopiok, dikocok-kocok nggih sampai betul-betul menyatu 4 unsur elemennya itu biar menyatu. Tetap kita harus menggunakan pakem 4 unsur elemen. Nah, buka tutupnya itu pelan-pelan. Kita biarkan karena nanti itu akan menguap ke atas. Jangan ditutup dulu, jangan dirapatkan dulu nutupnya, pelan-pelan mawon. Kayak lagune kotak itu. Pelan-pelan saja. Nah, masih. Kita tunggu, kita diamkan. Jangan sampai buihnya nanti meluber. Fungsinya dibuka itu kenapa? Biar nggak sampai meluber. Lah, setelah buihnya itu agak turun, kalau dirasa tempat udara itu masih, kita tambahkan lagi babonan warangannya. Yang penting kasih ruang, jangan sampai penuh. Kasih ruang. Kita tutup lagi dan kita jemur selama 2 atau 3 jam. 1 jam juga nggak apa-apa. Karena di sini kondisinya itu hujan dan saya membuatnya itu sore hari, maka kita menggunakan oven sebagai pengganti panasnya terik matahari. Mekaten. Nah, alangkah baiknya kalau waktu bikin itu jangan siang nih. Waktu membuat racian warangan itu baiknya itu malam hari karena kondisinya itu maksimal. Tidak panas, tidak mendung, dan tidak sumuk. Kalau malam hari bikin itu bagus. Lah paginya itu baru kita panaskan di terik matahari. Kalau musim hujan